Anakku, setidaknya ada 4 jenis nur atau cahaya yang hidup di dalam diri manusia, yang memiliki perannya masing-masing di dalam perjalanan kehidupan kita ini, nak, atau manusia ini semua di alam dunia ini, nak. Menariknya, nak, cahaya itu atau nur asalnya berpencar-pencar. Namun pada malam yang satu yang sangat istimewa, keempat cahaya itu, nak, terintegrasi yang kita kenal, nak, disebut malam Lailatul Qadar, nak. Dengarkan ya dan pahami, insya Allah Bapak jabarkan keempat cahaya itu, nak. Satu, yaitu cahaya fisik, yaitu cahaya yang terlihat oleh kedua mata kita, nak, tuh. Dengan kedua mata kita ini kita bisa melihat alam jagat raya ini atau dunia ini secara real atau realita gitu terlihat. Seperti bisa melihat matahari, bulan, bintang, alam jagat raya ini, gunung, laut, daratan, begitu. Atau kamu bisa melihat bapak, melihat kakakmu apa, makanan apa, kau lihat semua mobil apa-apa. Dengan cahaya fisik kita ini, kedua mata kita ini bisa melihat realita kenyataan dunia ini, nah. Cuma terbatas, begitu ya. Dan seterusnya lah. Nanti dengan kedua mata ini bisa melihat apa-apa. Dua, yaitu cahaya atau nur akal kita, nak. Cahaya akal lah, itu yang kedua, cahaya akal kita. Dengan cahaya akal kita membuat manusia berpikir, kemudian memahami realita itu, nak. Dengan adanya cahaya akal kita ini, kita lalu bertanya-tanya, nak, kepada diri kita itu, bagaimana matahari bisa terbit, hujan bisa turun, alam ini bisa tercipta, itu karena ada akal kita, kan? Lalu yang ketiga yaitu nur atau cahaya hati, nak. Jika itu tadi cahaya akal memahami dunia ini secara rasional, tapi cahaya hati memahami dunia ini secara eksional atau secara eksis, nak. Dimana dengan cahaya hati bisa merasakan keindahan, merasakan cinta, merasakan pemandangan indah-indah lah, begitu, nak. Sampai pada akhirnya merasakan zat yang kedudukannya lebih besar daripada diri kita, nak. Hati manusia, bahwasannya alam semesta ini teratur, nak. Sekaligus merasakan kekaguman yang sangat dalam terhadap keteraturan itu, nak. Dan lewat kekaguman cahaya hati itulah tersingkap yang paling terdalam yang ada dalam manusia, ialah cahaya yang keempat tuh, nak, yaitu cahaya ruh. Jadi ada 4 nur atau cahaya pada diri manusia itu, nak. Satu kan tadi cahaya fisik, baru cahaya akal, cahaya hati, dan cahaya ruh, nak. Nah, cahaya yang keempat ini yaitu cahaya ruh yang merasakan kehadiran Tuhannya dalam seluruh keberadaannya, nak. Jadi kita tuh merasakan keberadaan Tuhan oleh cahaya ruh. Jika tadi, nak, cahaya fisik melihat alam, cahaya akal memahami alam, dan cahaya hati merasakan keindahan di balik alam, maka, nak, cahaya ruh menyadari bahwa dia
yang maha ada. Jadi dialah yang maha ada, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha ada, yang maha wujud itu toh. Inilah yang disebut manusia yang ma'rifah kalau sudah di sini. Manusia yang mengenali kepada Tuhannya begitu. Jadi manusia yang sudah mengenali kepada Tuhannya, karena dia yang maha ada, yang maha wujud. Tetapi sayangnya dalam kehidupan sehari-hari 4 cahaya ini tidak berjalan selaras, terpencar-pencar. Ada segolongan manusia dalam kehidupannya merasa hanya dengan cahaya fisik dan cahaya akal. Pada mereka terjebak dalam ilusi kehidupan dunia. Cirinya pada manusia yang hidupnya hanya fokus materi saja, dikejarnya tuh materi saja begitu. Padahal dalam kehidupannya itu ada cahaya atau nur, cahaya hati dan cahaya ruh. Sementara dalam dirinya ada cahaya hati dan cahaya ruh dalam dirinya yang selalu memanggil-manggil untuk bisa mengenali asal usulnya tetapi tidak dihiraukan tuh. Akhirnya berpencar-pencarlah cahaya itu. Tapi alhamdulillahnya pada suatu malam yang sangat istimewa, para malaikat itu turun ke bumi atas perintah Allah. Tabir cahaya kesadaran kita yang mulai menipis itu menjadi bersatu itu alhamdulillahnya menjadi bersatu. Itulah yang disebut malam Lailatul Qadar. Maka bagi siapa manusia berusaha dengan pengorbanan meluangkan waktunya berzikir kepada Tuhannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala pada malam itu, subhanahu wa ta'ala akan memahamkan penglihatannya melihat alam semesta, akalnya memahami kebesaran akan keteraturannya, hatinya merasakan keindahannya, dan ruhnya menyaksikan kehadiran Tuhannya di balik semuanya ini. Ada 4 yang harus dipahami sebagai kita hamba Allah, sebagai manusia, yaitu 2 yang dipinta Allah dan 2 juga yang dipinta manusia. Yang dipinta Allah kepada hambanya atau kepada manusia itu yaitu syahadat dan istighfar, dan kita bermohon kepada Allah yaitu dimasukkan ke dalam surga dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Makanya di dalam bulan Ramadan ini itu ada doa yang sangat dahsyat, yaitu menjelang kita buka itu selalu dikumandangkan, atau kita itu jangan sampai tidak membacanya doa ini, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku mohon ampun kepadamu ya Rob. Masukkanlah aku ini ke dalam surgamu, dan jangan masukkan aku ke dalam nerakamu, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itu jangan sampai tidak berdoa menjelang buka itu. Inilah babak final 10 malam terakhir bulan Ramadan ini yang sangat berpeluang mendapatkan Lailatul Qadar itu tadi. Seperti baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Aisyah, yaitu satu doa di malam 10 akhir Ramadan. Allahumma
innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau juga menyukai maaf. Oleh karena itu, maafkanlah hambamu ini. Dalam hadis riwayat lain, hadis Tirmidzi, ditambahkan, ya Karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anni ya Karim. Begitu nak.